bekas di sini karena barangnya bagus. Jadi setiap ada barang yang bagus tuh gue selalu ngecek sini, langsung nyobain. Karena di tempat lain belum tentu sebagus ini kurasinya. Di sini barangnya masih layak pakai dan bersih, langsung dicuci sama yang jual. Gue kesini hampir ya nggak setiap bulan sih, setiap ada barang yang bagus aja gue langsung sini nyobain. Yang jual juga orangnya fleksibel, terus bisa nyesuaiin kemauan kita nyari barang apa. Kalau nggak beli celana, beli outer sih, jaket paling. Iya. Soalnya kalau beli outer tempat lain kan dengan merek yang sama harganya, ya saya jujur aja belum mampu ya. Jadi saya beli kesini dengan harga yang miring, barangnya juga masih bagus. Dari sekian yang kita jual pasti kan ada beberapa yang ori, ada yang KW gitu. Tapi kita juga nggak semuanya bisa tahu. Nah, gimana caranya kita meminimalisir barang yang kita ambil tuh nggak ada yang KW gitu. Nah, pertama kita harus tahu juga brand itu tuh brand apa, terus dari tagnya, dari ciri-ciri sablonnya atau dari fontnya kayak gitu-gitu. Itu bisa kita cari tahu di internet ada, terus di YouTube juga kadang ada komparasi lah, compare barang KW sama ori gitu. Nah, gitu kita bisa belajar. Kadang sebelum hunting tuh kita cari referensi juga nih. Misalkan brand ini tuh kalau yang ori tandanya gimana, misalkan dari tag label atau dari sablon atau dari font-fontnya gitu. Kadang ada yang ori tuh dia kadang ada barang ori tapi si KW-nya tuh bikin padahal di orinya nggak ada gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau di usaha kayak gini kan brand banyak banget dan kadang kita juga nggak semuanya pernah dapat gitu. Nah, kita jangan malu atau ibaratnya ya udah gitu, kita belajar aja ke teman, karena ya disitulah kita bisa sharing. Ibaratnya si teman yang kita minta pendapat pun nggak bakal pelit lah gitu. Ketika kita dapat barang, kita tanya aja, oh ini kita dapat barang ini nih, ini ori apa enggak gitu. Jadi sebelum kita ngambil, sebelum kita beli itu barang, ada baiknya kita nanya dulu ke teman gitu. Di proses ini kan ada pengiriman nih kayak gini. Jadi kadang barang yang kita kirim itu nggak selalu aman dan nyampe ke tujuan gitu. Nah, dengan adanya kayak gini kan kalau misalkan kita komunikasinya kurang baik, ngiranya si konsumen kita yang nipu gitu. Oh bang, barang ini belum nyampe nih, atau enggak barangnya kok nggak ada kabar, resinya mana, kayak gitu-gitu. Nah, kita juga pernah ngalamin barang hilang gitu. Itu sih terutama di waktu-waktu genting, misalkan menuju lebaran atau tahun baru kayak gitu-gitu, karena suka overload gitu. Nah, barang ke ekspedisi banyak, terus pengiriman juga membludak. Nah, kalau misalkan cari aman sih, daripada barang kita hilang, kita pilih asuransi aja gitu. Jadi gak apa-apa kita ngeluarin biaya sedikit lebih mahal, tapi barang kita udah pasti yakin nyampe. Dan kalau bukan ada kejadian yang gak kita inginkan tuh, udah ada jaminan bakal diganti 100% gitu. Di pandemi kayak gini, di posisi yang kita serba nggak pasti gitu, kita nggak bisa benar-benar ngandelin satu sumber aja gitu. Jadi kalau misalkan emang ada peluang di luar yang sekiranya itu bisa nambah-nambah pemasukan untuk kita gitu, itu bisa jadi pilihan kita gitu. Kita bisa ambil, kita bisa pelajari juga. Ini saya juga contohnya punya jualan jam kondisinya baru. Jadi ketika kondisi pandemi gini orang nggak terlalu nyari pakaian, tapi ada yang nyari jam, itu bisa dialihin karena emang masih satu market juga, masih satu konsep lah gitu. Jadi konsumennya ketika ditawarin masih masuk gitu. Mungkin kedepannya kalau misalkan pandemi itu makin panjang gitu, masih berlanjut, ya kita nggak bisa bertahan dengan keadaan yang sekarang gitu kan.
Kalau misalkan kedepannya ada peluang lagi yang sekiranya bisa kita ambil, ya kita ambil juga. Tapi kedepannya rencana kita pengen ada store lagi yang lebih gampang dijangkau, karena ini basicnya masih home store. Nanti kalau misalkan ada rezeki dan emang kondisi udah aman lagi, pengen ada tempat yang lebih luas, yang lebih bisa dijangkau, ya bisa ruko atau ibaratnya tempat yang lebih proper lah gitu. Dan untuk di bagian sosmed atau kayak gitu, penjualan kita mungkin dari Instagram sendiri dikembangi lagi, diperbaiki pelayanannya, dan kita juga harus bikin website sih biar lebih aman kayak gitu. Buat teman-teman yang emang seneng sama dunia thrift kayak gini, pakaian-pakaian second, tapi nggak ada di Bogor, bisa online juga, bisa dicek di Instagram, namanya Kamar Bekas, @kamarbekas disambungin. Nah, nanti di situ ada katalognya juga, jadi kalian di luar Bogor pun bisa milih, bisa beli, bisa ngelihat barang secara jelas, nanti bisa dikirim via ekspedisi. Nah, untuk yang di sekitar Bogor atau yang nggak biasa online karena takut salah atau ukurannya nggak tahu kayak gimana, terus pengen tahu brandnya apa aja, bisa datang langsung ke store kita nih di Babakan Sari. Alamat lengkapnya di Perumahan Babakan Sari di Aji Mars 1, Kota Bogor. Nanti ada juga di Instagram tuh di bio-nya, bisa diklik linknya, nanti masuk ke Maps, langsung nyampe ke sini. Kalau misalkan mau order kayak gitu, bisa lewat WhatsApp di 0813 1413 1513. Nah, itu juga nanti bisa dilihat di bio-nya Instagram lengkap, dari kontak, alamat, nanti udah ada disediain link, kalian tinggal klik aja, nanti muncul langsung nyambung gitu.